Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Timothy Tanli, juru bicara Gojek Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan berita harian yang sempat menghebohkan dunia maya, yaitu kisah kurir COD yang tidak mau membayar lantaran paket yang diterima diduga berbeda dengan yang ia pesan. Nah, pada kali ini, customer tersebut adalah sosok ibu-ibu yang begitu emosi dan geram hingga beliau memaki-maki si kurir dengan kata-kata kasar. Di masa pandemi ini, belanja online memang sudah tidak asing lagi bagi para pengguna smartphone. Belanja online juga sudah diminati sedari dulu dan melonjak pesat ketika adanya pandemi ini. Salah satu metode pembayaran dari sistem belanja online ini adalah cash on delivery atau kerap disebut dengan COD. Pada topik yang akan saya bahas, sang ibu tersebut menuangkan kekesalan dengan kata-kata kasar. Ia mengaku merasa ditipu dengan paket yang isinya tidak sesuai yang dengan ia pesan. Video intimidasi penerima paket kepada kurir itu kini viral di media sosial dan diunggah beberapa akun gosip seperti akun Lambe Tura. Dalam video terlihat kurir yang merekam kejadian tersebut berusaha menjelaskan prosedur belanja online dengan sistem cash on delivery atau COD. Nah, ia menjelaskan dilarang membuka paket karena tidak bisa dikembalikan. Bahkan sempat ada beberapa komentar yang menyerukan untuk menghapus sistem COD ini. Seperti diketahui, sistem prosedur COD memang mengharuskan customer membayar dulu paket ke kurir. Jika barang yang dipesan berbeda, customer bisa mengurus dan komplain langsung ke seller melalui pengajuan klaim dari aplikasi tempat si pembelanja online tersebut. Di beberapa waktu lalu juga sempat viral kasus kurir COD yang customer tak mau membayar sandal. Ia justru menodongkan pistol hingga akhirnya pembeli tersebut berhasil diciduk oleh pihak kepolisian. Jika dilihat dari konsep dasarnya, sesungguhnya sistem COD ini melibatkan tiga pihak sekaligus, yaitu ada pembeli, si penjual, dan juga si kurir atau pihak ekspedisi. Sebelumnya, Ketua Yayasan Layanan Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi, mengatakan, dari kasus-kasus yang terjadi, perlu edukasi kepada konsumen agar dapat memahami soal sistem COD ini. Selain itu, Tulus menyebutkan konsumen selayaknya bisa membedakan permasalahan apa yang bisa dikomplain kepada kurir dan seperti apa yang bisa menjadi urusan si penjual. Nah, misalnya kita membeli sebuah nasi goreng, apakah kita ingin komplain soal rasa, maka apabila soal rasa kita harus komplainnya ke si tukang nasi goreng tersebut, bukan si kurir. Nah, aktivis digital Enda Nasution menyebutkan ada sejumlah hal yang perlu dikritisi dalam permasalahan ini. Dari sejumlah kasus yang terjadi, ada yang menyuarakan agar sistem COD dihapuskan karena kerap merugikan pihak si kurir. Enda berpandangan, sistem ini masih banyak diminati, sehingga yang lebih penting dilakukan adalah edukasi kepada si konsumen. Setahu saya, pilihan pembayaran dengan cara COD paling banyak justru yang sering digunakan karena dianggap paling aman dan resiko kecil untuk pembeli, begitu tutur beliau. Tapi memang butuh edukasi dari semua agar nyaman, mulai dari marketplace, si pembeli, dan juga si penjual. Selain perlunya literasi bagi semua pihak tentang sistem COD, teknis dari sistem COD itu sendiri juga perlu disesuaikan. Sementara itu, kurir atau petugas ekspedisi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam sistem pembayaran COD ini. Bagaimana tidak? Karena tidak hanya mengantarkan paket ke alamat tujuan, ia juga harus menghadapi konsumen dan memastikan mereka membayar sesuai tagihan yang tertera. Pendiri agensi strategi komunikasi dan pemasaran digital juga berpendapat bahwa kurir dalam sistem COD ketiban fungsi lebih berat, bukan hanya sebagai pengantar, tetapi juga ambil bagian dari mengambil pembayaran dan juga customer service kalau ada keluhan dan juga hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu, ia berpandangan ada baiknya sistem COD ini dikenakan biaya tambahan, misalnya sekitar 5 atau 10% saja kepada si pembeli. Nah, jadi kita ada pilihan, apakah kita tetap ingin membayar dengan sistem COD dengan kena tambahan biaya, atau kita membeli secara langsung dengan sistem transfer. Nah, jika hal ini tidak diterapkan, maka beban kurir dinilai terlalu berat dalam sistem COD. Ditambah lagi kalau hanya untuk upah kurir, menurut beliau sangat tidak adil. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia atau kerap disebut dengan Asperindo turut menanggapi video yang viral baru-baru ini di mana penerima paket yang menggunakan layanan COD ini memaki kurir lantaran barang yang dipesan secara online tidak sesuai.
Ketua Umum Asperindo M. Feryadi menilai hal tersebut menjadi ancaman paradoks dengan banyaknya gambaran tentang kemudahan, kemeriahan, kepraktisan, maupun keriangan dalam berbelanja online. Seperti disampaikan juga oleh pihak lain yang berkaitan dengan konsumen bahwa keluhan yang disampaikan dengan makian menggunakan kata-kata yang tidak pantas tidak dibenarkan. Penyampaian keluhan dengan amarah yang berlebihan, apalagi dengan cacian serta makian, tentu menimbulkan masalah baru dan bukan mencapai solusi terbaik, kata beliau melalui siaran pers. Beliau menyebutkan, COD sendiri bertujuan untuk mempermudah pembeli yang tidak memiliki rekening bank maupun akses dompet digital, agar tetap dapat bertransaksi secara daring karena pembayaran dilakukan secara langsung dan tunai setelah barang tiba. Sayangnya, kurir atau petugas pengantar yang mengemban amanah pengiriman paket kerap menjadi sasaran keluhan pelanggan. Padahal, penggunaan sistem COD merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga jasa kurir hanya bertugas melakukan pengantaran serta menerima pembayaran dari pembeli untuk kemudian uangnya diserahkan lagi kepada penjual melalui sistem. Tidak semestinya keluhan disampaikan dengan amarah berlebihan, apalagi mencaci maki petugas pengantar paket. Berharap hal serupa tak terulang, Feryadi mengungkapkan ada sejumlah langkah-langkah mitigasi terkait dengan resiko seperti halnya dari kasus viral kali ini yang terus dilakukan dan dikembangkan. Menurutnya, dengan teknologi saat ini, setiap proses dalam pengantaran paket dapat termonitor, termasuk ketika kurir berinteraksi dengan pelanggan, sehingga penanggung jawabnya jelas. Tujuan dalam rangka tercipta aktivis jual beli dalam ekosistem e-commerce ini yang setiap prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Selain itu, perusahaan jasa pengiriman pun menjalankan berbagai langkah agar dapat memahami beragam resiko yang dapat terjadi. Setiap perusahaan jasa pengiriman ekspres selaku penyelenggara pos selalu menyiapkan kondisi fisik dan mental para kurir agar berhasil dalam menjalankan tugasnya. Pun dengan memberikan edukasi terkait informasi mengenai detail-detail produk layanan kepada customer, ia menyebut selain menggunakan berbagai media komunikasi, di seluruh jaringan penjualan jasa kiriman tersedia sebuah informasi kepada pengirim tentang produk layanan yang dapat digunakan, seperti petunjuk tentang penggunaan, kecepatan, keselamatan, dan ketepatan penyampaian barang, serta yang lainnya. Sekian liputan hari ini, saya Timothy Tanli, pamit undur diri.